Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 Juli 2021 bersama Pastor Eltus Mali dari Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para pendengar Fresh Juice dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga tetap sehat, selalu penuh sukacita dan semangat. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, bahkan semakin mewabah. Semoga kita tetap sehat, selalu dalam perlindungan, kasih dan kuasa Tuhan. Saudara-saudari, saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar. Kali ini kembali hadir dan menemani Anda dalam renungan harian kita. Saya ajak kita untuk mendengarkan INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Mu, juga untuk anugerah hari yang baru ini, dan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berterima kasih, kami bersyukur Kau masih beri kami kesehatan. Sembuhkanlah saudara-saudari yang terpapar COVID. Sembuhkanlah juga banyak orang yang sedang menderita sakit apapun. Buatlah kami semua selalu bersandar pada kasih dan kuasa Tuhan yang juga dicurahkan kepada kami melalui berbagai cara. Juga lebih-lebih melalui setiap firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan. Kini bukalah hati kami dan cerahkanlah pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sabda-Mu sungguh menjadi penghiburan, pengharapan dan kekuatan kami. Demi Yesus Juru Selamat, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, perikop hari ini dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Mari kita dengarkan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diberikan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, teks Injil hari ini nampak agak khas dari yang biasanya. Bukan perihal Yesus yang sedang mengajar atau membuat mujizat, memberi wejangan atau nasihat, tetapi Yesus yang berdoa. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Apa yang Dia katakan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Saudara-saudari, apa yang boleh kita timba dari doa Yesus di dalam perikop yang singkat ini? Hemat saya dua hal. Pertama adalah syukur atau sikap syukur. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan yang kedua adalah mata iman yang terbuka untuk melihat kehadiran dan karya Tuhan di dalam hidup manusia. Tentu saja kedua hal ini sangat erat kaitannya satu sama lain. Orang akan selalu bersyukur ketika ia menyadari bahwa hidup yang diperoleh,
dan hidup yang sedang dijalaninya selalu dipenuhi dengan kehadiran dan karya kasih Tuhan sendiri. Karya kasih Tuhan kerap kali adalah sebuah misteri, tak mudah dipahami, dan banyak kali tidak nyambung. Tidak nyambung dengan logika kita manusia, tidak nyambung dengan cara berpikir duniawi. Mata kepala dan logika dunia kerap kali gamblang menyimpulkan semua yang nampak baik itu pasti karya Tuhan. Lalu semua yang nampak sebaliknya, yang secara lahiriah tidak baik, itu bukan dari Tuhan. Orang Yahudi dahulu mudah sekali menilai berkat dan kutuk di dalam hidup seseorang, hidup kita manusia. Kalau hidupnya baik, serba berhasil, selalu sehat, tak pernah ada masalah, apalagi musibah, itulah hidup yang berberkat, dan itu harus disyukuri. Namun sebaliknya, hidup yang diwarnai dengan banyak kegagalan, dengan penderitaan, sakit, apalagi musibah, ini hal yang buruk, dan itu pertanda kutuk. Dan itu pasti mengundang keluh kesah dan sungut, tangisan, dan bahkan ratapan. Pengalaman Ayub menjadi sebuah koreksi atas pola pikir yang demikian. Ayub orang baik, Ayub orang benar, Ayub orang saleh. Namun ia mengalami musibah demi musibah, bahkan terpapar sakit, meskipun bukan COVID. Dia menderita gatal-gatal yang dahsyat. Dan karena itu ia menjadi olok-olokan bahkan oleh teman-teman dekatnya sendiri, yang dengan cara pandang berkat dan kutuk ala Yahudi menghakimi, membuli Ayub, bahwa sesungguhnya Ayub tidak saleh, ia hanya nampak seolah-olah saleh. Ia bukan orang benar, hanya dia pintar acting sehingga nampak sebagai orang yang benar. Dia juga bukan orang yang baik, hanya nampak seolah-olah baik. Nah, saudara dan saudari sekalian, tetapi pada akhirnya semuanya menjadi jelas bahwa di balik semuanya itu ada Allah yang terus hadir, Allah yang terus berkarya, Allah yang tak pernah absen di dalam hidup manusia, juga tentu saja bagi hidup seorang Ayub. Ia selalu hadir dengan kasih-Nya untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Maka yang diperlukan adalah mata iman yang harus selalu semakin terang benderang, yang tidak mudah terkecoh oleh mata jasmani dan logika duniawi. Manusia harus waspada bahwa kerap kali kepandaian dan kebijakan menurut rumus dunia bisa menutup mata iman, dapat menumpulkan penglihatan iman. Mata iman selalu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Dalam arti inilah Yesus mengungkapkan di dalam doanya, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Maksudnya orang yang dianggap bijak, orang yang dianggap pandai, pintar secara duniawi. Tetapi kau nyatakan, artinya Allah nyatakan kepada orang yang kecil. Saudara-saudari, saya sering bertemu dengan umat yang kecil, sederhana. Dan saya tahu kalau hidup mereka penuh pergumulan. Di sana sini ada kekurangan, ada kesulitan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Namun satu hal yang mengesankan, mereka tetap menampakkan kedamaian dan keceriaan. Dan kalau ada hal yang lucu di dalam obrolan, saya sungguh menikmati tawa lepas mereka, bukan tawa terbungkus karena terganjal oleh pikiran. Dan yang lebih mengesankan lagi ketika keluar dari mulut mereka ungkapan sederhana ini, "Ya pastor, syukur masih sehat. Syukur biar sedikit yang diperoleh,
tapi cukup untuk makan hari ini. Esok nanti cari lagi. Buat saya ini luar biasa, dahsyat. Toh di dalam kekecilan dan dalam pergumulan, mereka nampak sehat dan baik-baik. Anak-anak mereka bisa sekolah, meskipun bukan di sekolah yang ternama atau tersohor. Mereka juga dengan susah payah, bahkan anak-anaknya bisa sampai kuliah, bisa beli rumah meskipun kecil dan sederhana, nyicil pula. Bukan hal yang perlu dipersoalkan. Dari mereka saya belajar apa artinya sabar dan tegar. Dan dari mereka pula saya belajar apa artinya hidup yang selalu harus disyukuri. Berdoa syukur dan bukan sebaliknya bersungut dan terus berkeluh kesah. Rupanya di dalam kekecilan dan kesederhanaan, kasih dan kuasa Tuhan menjadi lebih nyata. Tentu bukan Tuhan pilih kasih, tetapi sikap hati manusialah yang menentukan. Dan ini yang persis dikatakan Tuhan kepada Santo Paulus. Anda boleh ingat bacaan kedua pada hari Minggu tanggal 4 Juli yang lalu, di mana Paulus seolah-olah mau berkeluh kesah kepada Tuhan karena segala kesulitan dan penderitaan. Ia bersungut juga. Tapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saudara-saudari, mari kita mengasah mata iman kita agar semakin tajam, semakin jernih untuk melihat kehadiran dan karya kasih Tuhan dalam seluruh keberadaan kita. Bahkan di masa sulit COVID-19 ini, Tuhan tak pernah absen. Tuhan tak pernah tidur. Dia selalu hadir dan mengasihi kita. Karena itu kita pun punya alasan untuk selalu bersyukur dan menjadikan syukur sebagai gaya dan warna hidup kita. Hati yang penuh syukur akan menghadirkan kegembiraan dan pengharapan. Dan boleh jadi juga akan meningkatkan imun tubuh kita. Bukankah Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Maka saudara-saudari, tetaplah bersyukur, tetaplah sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 Juli 2021. Terima kasih kepada Pastor Eltus Mali untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.